Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah teman-teman yang sudah bergabung sekarang secara daring, aku ingin mengucapkan selamat datang tentunya dalam acara Kejar Mimpi Cerita untuk Masa Depan. Dan kali ini temanya sangat menarik sekali, yaitu satu langkah selamatkan bumi. Boleh dong kita minta tepuk tangannya dulu? Wah di sini seru sekali gitu, nggak tahu deh kalau di tempat teman-teman gimana ya, semoga seru juga ya. Nah sekarang tema kita itu berseru banget nih, satu langkah selamatkan bumi. Apakah betul menyelamatkan bumi ini hanya bisa dengan satu langkah? Nah kita pastinya akan cari tahu bersama-sama karena pada sore hari ini kita akan kehadiran para pembicara yang sangat luar biasa sekali. Inspiratif, keren-keren, hebat-hebat, dan yang pastinya nanti akan memberikan kita banyak sekali insight-insight, akan memberikan pengalaman-pengalaman dan juga mungkin tips and tricks gimana sih caranya menyelamatkan bumi. Nah tapi tentunya aku juga ingin kasih tahu sama teman-teman nih, mungkin yang sekarang lagi bergabung dari rumah, dari kantor, ataupun dari dimanapun teman-teman sekarang berada. Semoga semuanya sekarang dalam kondisi yang happy pastinya. Terus habis itu juga yang semangat untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai nanti. Karena nanti teman-teman kalau misalnya yang kepo-kepo nih, ketika nanti aku lagi bincang-bincang, ketika kita lagi bincang-bincang sama para pembicara, terus mau tanya, silahkan ya nanti menuliskan pertanyaan di kolom Q&A yang sudah ada di layar masing-masing. Dan nanti 5 pertanyaan terbaik tentunya akan mendapatkan hadiah dari CIMB Niaga. Nah makanya nih nanti teman-teman kalau misalnya yang mau nanya di kolom Q&A jangan lupa untuk menuliskan nama asli dan nanti juga emailnya juga email asli ya. Karena nanti tentunya kan kita akan mengirimkan hampers untuk kalian 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Nah balik lagi kalau misalnya tadi aku bilang kalau misalnya kita ini akan bincang-bincang nih bersama para pembicara yang kebetulan hari ini perempuan semua nih. Di Hari Sumpah Pemuda ini juga aku ingin mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk para pemuda dan pemudi yang bercita-cita dan terus mengejar mimpi. Wah tepuk tangan lagi dong biar semangat ya. Rasanya di Hari Sumpah Pemuda ini kita harus pada semangat ya, nggak boleh lemes-lemes misalnya di luar hujan tapi tetap kita produktif. Tetap kita produktif karena pada hari ini kita akan mendengarkan banyak sekali insight, wawasan gitu dan hal-hal yang menarik lainnya. Nah siapa sih pembicara-pembicara yang akan memberikan kita banyak sekali insight-insight hari ini? Tak kenal maka tak sayang, jadi aku akan memperkenalkan pembicara yang pertama. Nah ini kayak nggak mungkin deh kalau misalnya teman-teman nih nggak tahu nih, beliau ini merupakan aktris, beliau juga merupakan model, dan beliau juga merupakan aktivis lingkungan hidup, founder and executive director of Sea Soldier, dan merupakan duta wisata bahari tahun 2017. Nah pembicara kita yang pertama adalah Kak Nadine Chandrawinata. Nah selain Kak Nadine juga kita akan kehadiran founder dari Remaja Godfit, Director of People Culture Diola Indonesia. Nah teman-teman ada yang tahukah Diola itu apa? Kalau nggak tahu nanti kita cari tahu bersama-sama juga. Dan merupakan winner Indonesia yang Green Award 2019, yaitu ada Kak Danti Oktiana. Dan yang terakhir selain Kak Danti dan juga Kak Nadine, kita akan bertemu dengan Ibu Murni Hernawati yang merupakan Sharia Services and Customer Experience Head, top 10 karyawan terbaik di tingkat regional ASEAN dan mendapatkan penghargaan program peningkatan dan inovasi terbaik oleh CIMB Niaga. Wow, teman-teman itu luar biasa sekali, 3 perempuan hebat, 4 deh sama aku boleh ya. Jadi hari ini kita akan dilengkapi dan ditemani oleh perempuan-perempuan yang cerdas, hebat dan pastinya peduli dengan bumi. Dan langsung saja, kalau misalnya aku terus yang ngomong di sini, takutnya nanti teman-teman pada kabur ya. Jadi kita akan langsung sapa bersama-sama. Inilah dia ketiga pembicara kita pada sore hari ini. Hai, boleh dong kakak-kakak semuanya, kita sama ratakan aja kakak-kakak, boleh say hi sama teman-teman semuanya melambaikan tangan ke kamera. Kita sapa-sapa, luar biasa sekali. Dan ini dia teman-teman, sudah terlihat di layar masing-masing sudah ada Kak Nadine, Kak Danti dan juga Ibu Murni. Dan penasaran gak sih kira-kira nih kita mau ngomongin apa aja hari ini dan utamanya tentang satu langkah untuk menyelamatkan bumi. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi bincang-bincang bersama para pembicara.
Yes, ini dia. Sudah ada Kak Nadine Chandrawinata yang akan aku ajak bincang-bincang dulu nih. Kak Nadine, ya ampun apa kabar? Halo, selamat sore. Amin baik. Kamu Amin baik? baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah Kak Nadine nih luar biasa ya. Auranya nih semakin terpancar ya sepertinya ya. Nah Kak Nadine sekarang nih lagi sibuk apa nih Kak? Kalau sekarang Amin ada beberapa pekerjaanku yang bisa aku kerjakan dari rumah, work from home. Terus tetap masih berjalan ya si soldiernya karena kebetulan kita ada 15 kota dan 15 kota itu cukup cukup bisa dibilang agresif ya menjalankan 4 program yang ada di Sea Soldier gitu. Jadi cara pengemasannya aja yang berbeda-beda karena kan tiap regional kan budayanya berbeda-beda. Jadi penyampaiannya berbeda-beda. Nah, itu udah cukup banyak menyita waktuku dalam membuat apa ya sistem yang lebih baik Oke. supaya pesannya tuh tersampaikan. Kalau jaga lingkungan itu seru kok gitu. Walaupun sekarang di masa pandemi, masa yang banyak perubahan, tapi justru Kak Nadine punya banyak waktu ya Kak untuk ternyata untuk Iya, lebih peduli terhadap bumi dan salah satunya melalui si Soldier ini. Nah, Kak Nadine aku iya. penasaran sih dengan si Soldier ini. Ini tuh idenya apa sih Kak? Ketika tadi aku baca oh ada si Soldier. Ini apakah hanya berhubungan dengan laut, dengan lingkungan atau ide ini tuh awalnya dari mana nih terbentuknya nih Kak Nadine? Iya, memang otomatis ya kalau dengan oke si Soldier, foundernya Nadine. Wah, ini pasti udah laut-laut ah. Kita bukan anak laut ah, nggak masuk nih, nggak masuk si Soldier. Pasti otomatis yang pertama kali terlintas di benak orang itu kayak laut Nadine Iya nggak mungkin, betul. nggak masuk gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini Indonesia negara kepulauan. Kepulauan itu artinya semua kebanyakan laut nih, air gitu. Nah, filosofi si soldier sendiri, air mengalir dari hulu ke hilir. Hulu adalah daratan, hilir adalah lautan. Jadi daratan itu akan mengalir semuanya, semua persampahan yang ada di daratan akan mengalir ke lautan. Oke. Endapnya itu di lautan. Nah, karena kita negara kepulauan, pasti kita melihat itu persampahan akan ada di titik terakhir. Nah, yang perlu diubah apa nih supaya lautan kita tetap bersih? Ya di daratan ya. Kalau daratan artinya kita yang tinggal di daratan yang menapak nih. Mau itu di gunung tertinggi di Everest tetap aja akan end up-nya itu di lautan. Dan yang harus berubah adalah kita sebagai manusia dengan cara apa yang nyaman buat kita dalam menerapkan pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Karena kalau tentang sampah itu bukan bicara tentang plastik aja, tapi ada styrofoam, ada B3, ada Hmm. residu, ada sisa makanan, banyak. Tinggal tinggal dispesifikin aja yang mana yang mau diubah nih di dalam hidup kita. Karena nggak bisa semuanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, kenapa ada si soldier? Aku cuma berpikir aku nggak bisa jalan sendiri. Indonesia terlalu luas. Aku butuh orang-orang hebat yang sefrekuensi, yang memang ingin berbicara tentang lingkungan dengan gaya dan budayanya masing-masing. Jadi akhirnya 6 tahun yang lalu terbentuklah si Soldier dengan partnerku namanya Dini Septianingrum, yang mana kita sekarang udah punya 15 si Soldier regional dan sekarang bergerak selama masa pandemi ini lewat digital. Yang awalnya dulu turun ke lapangan karena perkenalan nih, jangan hanya cuma lihat di foto-foto aja tumpukan sampah, tapi lihat langsung gitu kan. Lihat langsung buat aksi. Nah, kalau sekarang kita udah punya dokumentasi itu, kita tinggal share lewat digital sekarang. Oke, nah Begitu Kakak. oke Kak Nadine, aku penasaran nih, ketika ide itu muncul pertama kali, apakah itu lagi lihat sampah, lagi lihat laut, apalagi nyetir di mobil sendiri, atau gimana tuh inspirasi itu datangnya? Kalau si Soldier itu terbentuk karena aku merasakan aku tidak bisa berjalan sendiri. Oke. Jadi aku dari dulu dari sisi ini kata mama papaku ya, kita sering road trip karena papaku dari Jember. Jadi Iya, kita berapa kali kalau ke Jember tuh naik mobil. oke. Di situ berapa kali papaku lihat kalau aku lagi pengen foto-foto di pantai gitu pasir putih, kok aku geserin sampah gitu. Nah, papaku yang ingetin lagi kalau oh, Nadine ini bukan bukan geserin terus ngambil terus kadang-kadang jadi prakarya gitu. Ini kok
Nadine memang doyan di foto, tapi kok dia rada risih ya dengan persampahan yang ada di Indonesia gitu. Jadi, wah nanti diingetin lagi nih. Nah, mungkin dengan berjalannya waktu pada saat aku di Putri Indonesia, pada saat traveling, aku selalu mencoba at least kasih waktu aku untuk ngebersihin sesuatu atau pengedukasian. Nah, tapi setelah Putri Indonesia, aku bisa melakukan sebuah perubahan, mengajak orang, sosialisasi. Nah, di situ aku berpikir, aku datang ke daerah, habis itu aku balik lagi ke Jakarta. Judulnya tetap aku pendatang. Nah, aku nggak bisa itu. Kayaknya nggak bisa selalu merangkul semuanya. Terbentuklah si Soldier dengan 15 kota, dengan sistem yang lebih baik, terorganize dengan baik, dan pesannya tersampaikan. Itu aja sebenarnya poinnya. Oh itu. Nah berarti kan ini sudah 6 tahun nih Kak terbentuk si Soldier Ya, ini. Dan juga sudah ada di 15 kota. Nah harapannya dari kegiatan-kegiatan ini tuh apa sih Kak mungkin dalam jangka pendek atau jangka panjangnya? harapannya sederhana sih, menyadarkan orang bahwa menjaga lingkungan itu kewajiban, bukan pilihan. Oke. Dan untuk menjalani sebuah kewajiban itu harus orang dari apa ya, dari diri sendiri, orang itu sendiri, dalam arti dia harus mencari alasan sendiri kenapa harus menjaga lingkungan. Bukan bukan eh, bukan masanya lagi menyuapi orang, nyogok-nyogokin atau judging kamu salah, kamu benar. Kayaknya nggak ada orang yang suka itu. Jadi ya di sini kita mencoba untuk berbicara lewat self action, aksi pada diri sendiri, mungkin berawal dari rumah yang paling terdekat, mungkin dengan cara memfilter apa yang masuk ke dalam rumah, mungkin dari online, cobalah mulai pakai 2 jempol kita, tulis nggak pakai sendok garpu ya, karena kan juga makan di rumah gitu, atau nggak usah cemplungin sedotan ya. 2 jempol ini udah bisa menyelamatkan lingkungan kita sebenarnya. Nah, yang ingin diingatin dari dulu sampai sekarang adalah cari self action sendiri, kemudian konsisten dalam apa ya, membuktikan di dalam sehari-hari, kayak benar-benar dikonkretkan gitu. Itu dicoba, ditantang, di challenge, dan sadar bahwa kalau menjaga bumi ya itu tugas bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas dinas kebersihan, bukan tugas NGO. Jadi ya di sini berbagi apa yang dilakukan pada diri kita sendiri dan berguna bagi orang lain. Oke, berarti kalau misalnya dari pemaparan Kanadin tadi, kalau yang berkaitan dengan tema kita hari ini, satu langkah untuk menyelamatkan bumi, yaitu tadi dari self action dulu, dari bahkan Yes, sesederhana dari jemari 2 jempol. ya 2 jempol aja gitu. Terkesannya kan Kak kalau kita menyelamatkan bumi itu mungkin harus ada big action. Jadi terkadang kita udah No. males duluan. Iya kan terkadang gitu. Aduh menyelamatkan Mm-mm. bumi kayaknya banyak banget nih langkah-langkahnya. Ternyata dari self action dulu tadi dari 2 jemari nih kalau katakan Nadine bisa ingetin nih untuk jangan buang sampah, jangan pakai plastik dan lain-lain. Oke, kalau itu dari Kak Nadine. Sekarang kita mau tanya dulu ke Kak Danti. Kak Nadine mudah-mudahan masih mau nunggu karena masih banyak sekali Ya, ya. pertanyaan-pertanyaan dan kita masih penasaran banget. Nah, kita mau ke Kak Danti nih. Halo, selamat sore Kak Danti. Halo, selamat sore. Selamat sore, luar biasa nih Kak Danti ini. Tadi kan udah aku bacain nih CV-nya. Ini termasuk salah satu anak muda yang sangat peduli dengan lingkungan, yang juga banyak melakukan aksi-aksi nyata. Dan juga ada proyek-proyek yang katanya sudah dikerjakan sampai-sampai ini bisa mendapatkan apresiasi dari Komling CIMB Niaga. Nah kalau tadi Kak Nadine kan punya si Soldier-nya. Nah kalau Kak Danti nih, project apa sih Kak? Aku penasaran dan teman-teman pastinya penasaran kok bisa sih sampai mendapatkan apresiasi dari Komling CIMB Niaga? Oke, kalau Kak Nadine mungkin akan lebih fokus ke sampah-sampah yang mungkin akan merusak laut ya. Mungkin cakupannya akan lebih luas nih, karena mulai dari sampah plastik, styrofoam, kemasan. Nah, kalau yang di saya ini kita lebih fokus ke sampah organiknya. Nah, waktu itu sebenarnya proyek saya ini lahir karena ada community link. Besarnya itu karena community link di Niaganya. Karena sebelumnya proyeknya sudah pernah saya lakukan ketika masa kuliah. Lalu pas saya lulus, saya coba nih cari dukungan dari siapa ya gitu yang bisa melanjutkan proyek. Dan akhirnya ketemulah dengan community link di Niaga. Itu Mbak ceritanya. Oh, oke. Wah, proyeknya kalau misalnya tadi kan Nadi dengan si Soldier-nya berarti ini dari tadi bekas-bekas makanan ya Kak Danti ya?
Ya, kalau di saya lebih ke sampah makanan, sampah organik. Oke, bekas-bekas. Nah, ide ini tuh munculnya dari mana nih Kak Danti? Kebetulan saya kuliah di biokimia di IPB, lalu di sana memang kami sempat belajar terkait dengan praktik pengolahan limbahnya, limbah khususnya limbah organik. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu metode BSF atau Black Solidarical, jadi biokonversi menggunakan hewan ya untuk mengubah si sampah organik itu menjadi material yang bisa kita jual. Dan hal ini adalah pakan hewan dan juga pupuk kompos BSF gitu. Nah, jadi secara teknis sebenarnya ini saya dapat ketika kuliah. Tetapi apa kemudian yang menyebabkan saya kok ngambil langkah itu gitu kan, dibandingkan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya formal. Jadi kan kerjaan community ya Mbak gitu. Kenapa kemudian nggak lanjut bikin company aja gitu? Kenapa harus masuk ke community? Karena saya lihat bahwa isu food waste dan food waste itu di zaman tahun 2020 itu belum cukup booming. Masih beberapa yang melakukan proyek di area sana. Sementara di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa negara kita jadi produsen food waste terbesar kedua loh di dunia. Gitu. Itu kan sebenarnya suatu yang selalu mirip. Ketika kita dapat rapor jelek, tapi secara actionnya kita masih belum terlalu populer nih di kita. Akhirnya saya dan rekan-rekan sepakatlah untuk coba ambil langkah kecil ya. Ini memang langkah sederhana sih gitu, karena Indonesia tadi benar katakan Nadine, Indonesia sangat luas. Jadi langkah yang dibilang Biola itu sebenarnya nggak baru langkah sederhana, tapi kita coba untuk langkah itu gitu, meskipun dari karyawan gitu. Oke, wow luar biasa ya. Tadi kalau misalnya dari dua perempuan hebat ini kita belajar bahwa ide dan inspirasi itu bisa datang di mana aja, kapan aja gitu. Dan yang pasti dua-duanya ini idenya ini pasti untuk menyelamatkan bumi. Dan Kak Danti mohon maaf mungkin suaranya bisa lebih keras karena tadi sedikit kita tidak bisa mendengar dengan jelas suara dari Kak Danti. Sekarang sudah cukup kah? Iya, kurang Kak Danti, bisa boleh bicara lagi? Oke, selamat sore. Nah ya mungkin segini boleh ya, sudah terdengar cukup jelas ya untuk teman-teman juga. Oke, kalau misalnya tadi kita sudah dengar dari Kak Danti, sekarang kita mau beralih sebentar ke Ibu Murni. Halo, selamat sore Ibu Murni. Selamat sore Mbak Suci. Aduh, sudah cantik-cantik sekali ini perempuan-perempuan hebat ini. Ibu Murni, boleh dong kita kasih tahu nih kegiatannya apa nih? Sekarang lagi sibuk apa nih Ibu Murni? Oke, kalau kesehariannya pasti sesuai role aku ya sebagai Syariah Services dan Customer Experience Head. Jadi kita memastikan agar kalau Mbak Suci, Mbak Nadine, Mbak Danti datang ke cabang-cabang kita, itu customer experience-nya bagus, menikmati layanan kita gitu ya, memastikan bahwa nasabah-nasabah terlayani dengan baik gitu. Tapi nih Mbak Suci, menariknya kebetulan di akhir tahun kemarin tuh saya diminta untuk handle sebuah proyek yang buat saya baru, tapi ternyata setelah digeluti menarik sekali, yaitu proyek tentang sustainability gitu. Jadi sekarang kesibukannya bertambah. Sekarang kesibukannya bertambah. Jadi walaupun pandemi tetap produktif ya Bu ya? Harus dong. Harus tetap produktif ya. Nah kalau misalnya tadi kan Kak Nadine kan punya si soldier ya Bu ya, gerakan gimana caranya biar laut itu juga tetap bersih, gerakan satu langkah gitu untuk mengingatkan dengan 2 jemari pun kita sudah bisa menyelamatkan bumi. Dari Kak Danti juga sudah punya Diola Indonesia yang mengolah bekas bahan-bahan makanan gitu. Dan juga kalau misalnya dari CIMB Niaga sendiri nih Bu gitu, ada gerakan apa saja sih Bu yang mungkin ini bisa menjaga bumi dan lingkungan? Oke, Mbak Suci, kita juga sebagai orang-orang perbankan nggak mau ketinggalan ya, bahwa kita juga ingin sekali nggak mau ketinggalan gitu. Ya Bu? Iya dong ya kan, kita ingin juga ikut berperan serta dalam menjaga keberlangsungan bumi di tempat kita berada ini yang cuma satu-satunya ya kan gitu. Nah kalau tadi sempat saya singgung di akhir tahun saya dapat diminta untuk handle this project gitu ya. Jadi projectnya memang terkait dengan sustainability. Kita namakan projectnya Abipraya ya. Artinya memiliki harapan. Gitu. Jadi kita tuh besar harapan kita sebagai satu lembaga keuangan, kita bisa ikut berperan serta gitu dalam menjaga keberlangsungan bumi ini, tentunya menjaga bumi dan lingkungannya. Nah, boleh cerita sedikit nggak aku? Boleh banget dong. Ini ada apa gitu ya? Iya. Okay. Siapa tahu habis dari sini jadi banyak yang pengen ikutan Bu, melakukan banyak gerakan.
Oke, jadi di Abipraya Project ini sebenarnya ada 9 inisiatif yang kita sedang kerjakan bersama dengan teman-teman ya dari berbagai unit, karena di dalam project ini ada 7 project yang related dengan bisnisnya bank gitu ya, dan ada 2 lagi yang memang non-business related. Kalau secara singkat boleh saya ceritakan, kalau untuk yang terkait dengan bisnis, tadi ada 7, kita ada project sindikasi, ada project sustainability link loan, ada sustainable financing. Ini relate dengan pembiayaan yang secara khusus kita siapkan untuk project-project yang terkait dengan green project atau dengan sustainability gitu ya. Kemudian kita juga ada project financing untuk kepemilikan rumah tapi yang green. Gimana tuh gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan developer yang secara khusus mendesain rumah-rumah mereka dengan konsep yang green. Jadi mereka sudah certified, sudah diakui memiliki sertifikasi green dan rumahnya memenuhi gitu ketentuan bahwa ini dibangun dengan konsep green gitu. Terus kita juga memperkenalkan juga pembiayaan untuk elektrik motor. Ya, ini satu hal yang baru juga ya. Mungkin kalau selama ini kan sahabat-sahabat green taunya ini adalah motor yang berbahan bakar bensin gitu. Tapi kalau ini listrik gitu. Mungkin sebelumnya ada mobil, nah sekarang sudah mulai motor. Betul. Dan kita juga punya tabungan, namanya kita sebutnya tabungan wakaf. Jadi kalau nasabah kita nabung, sebenarnya secara langsung dia akan ikutan berwakaf, dan wakaf ini diberikan untuk salah satu contohnya adalah misalnya untuk air bersih, penyediaan air bersih bagi daerah-daerah yang kekeringan ataupun tidak punya sumber air bersih gitu ya. Jadi kita berpartner dengan lembaga-lembaga nazir. Kemudian nah untuk yang non business related itu selain kita juga memperkenalkan ke nasabah secara internal, kita juga memperkenalkan sustainable lifestyle dan work ethic di internalnya karyawan CIMB Niaga. Jadi nanti mungkin aku akan cerita ya banyak hal yang sudah kita lakukan, dan yang terakhir kita juga mengoptimalkan penggunaan dana kebajikan untuk mendukung proyek-proyek yang terkait dengan sustainability. Jadi kita ingin memastikan Mbak Suci bahwa tidak ada yang tertinggal, no one left behind. Kita Gak semua mau ketinggalan ya Bu. Iya. Gitu. Luar biasa. Ibu kalau tadi ngomong-ngomong green nih Bu, kalau di kantor sendiri sudah menerapkan green lifestyle belum Bu? Alhamdulillah kami di CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah sudah melakukannya. Pertama sekali yang kita mulai waktu itu yang sesimpel bahwa kita mengganti minuman plastik kita dengan tumbler. Okay. Ya, jadi mulai tuh di meeting-meeting kita tidak lagi menggunakan kemasan air mineral ya, kita jadi membawa tumbler masing-masing gitu. Kemudian kita mulai juga dengan mengurangi penggunaan kertas. Jadi kalau bisa seminim mungkin kita tidak menggunakan kertas, maka kita tidak akan gunakan kecuali memang itu harus ya gitu, karena ada beberapa dokumen yang memang harus menggunakan penggunaan kertas. Terus kita juga mulai ini loh mengganti lampu-lampu yang ada di kantor-kantor kita untuk menghemat listrik dengan lampu-lampu LED gitu. Itu kita juga. Nah, hal yang baru nih Mbak Suci, kita baru saja melakukan, tapi ini baru piloting di 25 cabang syariah, kita melakukan proses pemilahan sampah organik dan anorganik gitu. Jadi kalau Mbak Suci dan teman-teman nih datang ke cabang syariah gitu, pasti akan melihat tempat sampah ada 2 nih, satu organik dan anorganik. Sebenarnya tujuannya apa? Kita mau mulai mengenalkan selain untuk karyawan juga untuk nasabah. Ayo, seperti tadi kata Mbak Nadine, yuk mulai dari yang kita bisa dulu. Betul. Gitu. Yuk kita lakukan dulu yang kita bisa lakukan. Seperti itu. Terus ada lagi nih, masih mau dengar? Wah, banyak ya Bu, luar biasa. Ya, jadi tadi kita mau mulai sesuatu yang semuanya bisa kita lakukan. Nah, ini kita mengajak para karyawannya di bank kita untuk mencoba mengoptimalkan lahan-lahan kosong di lingkungan mereka untuk menjadi lahan produktif. Seperti misalnya apa, menanam tanaman untuk apotek sehat, untuk kebutuhan sayur atau bumbu dapur. Ingat kan yang beberapa waktu lalu Bu Francisca sempat cerita ya, ada program kebunku ya, lihat kebunku itu juga. Terus nah supaya seru, biasanya kan teman-teman orang kalau yang belum aware, kalau diajak begitu aja pasti mikir aduh ngapain ya. Nah, kita buat keseruan dalam bentuk reward program.
Jadi kita buat reward program supaya ada ide-ide kreatif apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai karyawan, bisa kita terapkan di kantor, bisa kita terapkan juga di rumah. Nah, kemarin udah berjalan reward programnya dan unik-unik ide-idenya. Jadi sebenarnya sederhana, contoh kayak mengganti tisu yang ada di toilet kantor gitu ya dengan handuk kecil misalnya gitu. Atau di rumah juga bisa dilakukan. Hal-hal Terus kecil menggunakan seperti itu ya Bu? Iya, hal-hal kecil seperti itu berarti itu juga termasuk satu langkah kita untuk menyelamatkan bumi sebetulnya. Iya, betul. Menggunakan tote bag juga sebagai pengganti plastik gitu. Bawa wadah dari rumah, jangan pakai styrofoam. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Wah, ternyata banyak banget yang sudah dilakukan, terutama tadi green lifestyle di kantor CIMB Niaga. Walaupun nanti aku tetap penasaran kira-kira kesulitannya apa aja, tapi aku mau nanya dulu nih sama Kak Nadine. Kalau Kak Nadine sendiri nih, pasti kan sudah menerapkan green lifestyle juga. Mungkin ada yang mau ditambahin gak sih Kak? Dari tadi kan sudah Ibu Murni sudah menjelaskan tadi ada mengganti tumbler, terus habis itu pengurangan penggunaan kertas, tote bag, dan lain-lain. Kalau Kak Nadine sendiri nih ada hal-hal yang mungkin belum dilakukan oleh banyak orang, tapi Kak Nadine sekarang sedang melakukan hal itu? Apa yang belum dilakukan, yang belum aku lakukan tapi udah dilakukan banyak orang? Apa ya? Iya. Kalau sekarang sih aku tetap melanjutkan apa yang sudah kita lakukan ya. Salah satunya di kompleksku ini hampir udah 2 tahun pemilahan sampah. Pemilahan sampah dari yang organik ke non-organik sampai residu B3, sisa makanan dan dedaunan. Dan yang dedaunan ini aku udah ngompos sendiri karena memang aku lagi senang tanaman, jadi aku pengen pupuknya gratis dong dari sisa makanan aku gitu. Bener, lumayan Kak? Loh, Lumayan. beli pupuk terus kan. Jadi aku dapat dari pengoplosan dari sisa-sisa buah-buahan aku dapat pupuk cair sama pupuk padat. Oke. Lalu itu yang udah kita lakukan selama 2 tahun terakhir ini, bukan hanya aku tapi kompleks aku. Jadi kita daripada nunggu dari pemerintah buat kebijakan baru, jadi kita coba ajukan ke Pak RT. Pak RT mengajukan ke Dinas Kebersihan, akhirnya sekarang pengambilan sampah sesuai kategori. Jadi mungkin ya itu bisa diterapin ya kalau memang pandemi ini jadi nambah teman baru gitu, kenalan sama tetangga, boleh lah coba ngobrol sama Pak RT. Jadi arisannya pun ibu-ibu yang di kompleks mungkin juga bisa diomongin tuh, diajuin gitu. Benar, itu satu langkah ke rumah Pak RT judulnya ya Kak. Iya, itu yang aku terapin. Terus selama di rumah aja, karena beberes di rumah, aku banyak nemu barang-barang yang sudah rusak tapi masih bisa difungsikan kembali, baik itu menjadi di recycle atau di upcycle. Salah satunya ini kebetulan ada di samping aku, sepatu aku ini sepatuku, bagian luarnya aja yang rusak gitu. Jadi kulit-kulit sintetis lah gitu. Nah ini manik-manik dari kalung-kalung aku yang udah zaman dulu, yang udah karetnya udah longgar-longgar, akhirnya aku tempelin dan aku jahit. Nah ini sepatu masih bisa dipakai tapi luarannya aja rusak gitu. Jadi aku tempelin aja nih kayak gini-gini, ini manik-manik biasa gitu, aku jahit dipakai benang gitu. Karena ini selain cantik ternyata sangat kreatif loh. Aku nggak kepikiran bisa ada sepatu dipakein sama manik-manik. Manik-manik gitu. Ini juga keren banget Kak. Ya, bentar aku ambil. Boleh dong Kak, bisa dilihat lagi kira-kira apa aja yang udah Kak Nadine kerjakan nih di rumah. Siapa tahu bisa menginspirasi kita biar lebih produktif. Ini sebenarnya yang ada di sekitar sini aja nih. Kalau ini choker, jadi ini juga balik lagi dari manik-manik aku, karena kan sekarang webinar ya semuanya gitu. Jadi kayak kelihatannya cuma segini aja kan. Iya. Akhirnya aku bikin choker-chokeran, aku tinggal beli kawatnya, tapi tetap manik-maniknya dari aksesoris aku gitu. Ini dan kebetulan ada permintaan, oke, aku jualin kemarin. Tapi memang ini seasonal aja ya, gitu, lumayan. Maksudnya pandemi ini membuat kita sedikit mungkin tidak nyaman, dalam arti yang biasanya mungkin ada pemasukan tetap tiba-tiba hilang, itu kan ada risih ya. Nah bagaimana cara kita membalikan kenyamanan kita sendiri? Nah salah satunya at least ada yang kita lakukan dan kita bisa ada pemasukan sedikit lah saat itu gitu. Jadi ini yang aku kerjakan, tapi sekarang udah nggak ada, udah manik-maniknya udah habis. Jadi untuk yang coker-cokeran ini udah nggak ada gitu. Ini buat aku sendiri gitu. Ya ampun Kak Nadine, luar biasa, dari kreativitas jadi bisa menghasilkan nilai ekonomis ya Kak ya. Yes. Dan memanfaatkan barang-barang yang nggak terpakai. Nah sama
Mungkin beberapa kali juga kalau aku kirim barang gitu ya, kita mungkin bisa juga pakai besek ya untuk mengangkat Betul. UMKM Indonesia juga gitu ya, lokal. Menurutku sekarang udah banyak yang menerapkan pakai besek ini, ya menunjukkan bahwa ini Indonesia loh tanpa perlu bilang aku orang Indonesia. Ini udah sangat Indonesia banget dan menurutku ini salah satu cara pelaku bisnis berbicara tentang lingkungan tanpa perlu menyuarakan secara agresif banget gitu. Enggak, ini smooth soft selling lah bilangnya lah, soft selling tapi sangat sangat kuat pesan di balik sebuah packaging. Itu Betul. yang aku lakukan. Apalagi ya? Kemarin juga aku Kebanyakan, dapat hampers dari CIMB Niaga gitu ya, jadi mengganti botol minuman dengan tumbler pakai besek juga kan Nadine. Gitu Bu Murni, iya. makasih loh. Saya mau ngomong ya Bu Murni. Nah, tapi kalau Kak Nadine kan tadi kan banyak sekali ya pola hidup yang baru apalagi semenjak pandemi jadi lebih kreatif. Bahkan tadi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana sepatu Kak Nadine itu jadi luar biasa gitu ya menggunakan manik-manik bekas kalung. Nah, dengan ketika pandemi ini banyak hal yang berubah, terus habis itu juga membatasi kegiatan. Kak Nadine, ada kesulitan gak sih Kak ketika memulai pola hidup baru dan gimana caranya Kak Nadine ini bisa terus berkontribusi untuk kelestarian lingkungan? kalau pola hidup baru, amin aku udah diperkenalkan sama kedua orang tua aku ya. Dari yang zaman road trip itu sampai sekarang ya memang kalau tumpukan sampah itu membuat hidup kita tidak sehat. Dan filosofinya ya gampang banget, kita pengen hidup sehat ya lingkungan harus sehat gitu. Dan sekarang yang perlu harus diperhatikan dan musuh terbesar adalah kemalasan kita. Gitu. Konsistensinya kita gimana, komitmennya kita gimana, itu yang paling susah. Jadi kalau sekarang bukan bikin lembaran baru lagi, tapi bagaimana mengupgrade apa yang udah aku lakukan sama menjalankan secara konsisten itu. Dan bisa memviruskan ramah lingkungan. Karena aku punya tanggung jawab, aku punya DC Soldier, dan bagaimana cara mengajak orang tanpa merasa terpaksa untuk melakukan sebuah perubahan dalam dirinya, dalam hidup masing-masing ya. Itu yang menjadi tantangan buat aku, apalagi sekarang bicaranya lewat digital. Iya, Rada betul. susah nih, kayak personal Gimana, touch-nya rada Kak? susah. Nah, jadi salah satu tantangan aku adalah bagaimana membuat webinar ini menjadi menarik, tidak bosan, tidak dimatiin terus dia pergi kemana, itu biasa terjadi tuh. Itu kesusahan saat ini untuk digital. Bagaimana membuat orang tetap berada duduk dan mendengarkan pada saat berbicara tentang topik yang berat tapi terasa ringan. Itu tantangan bagi siapapun yang melakukan webinar saat ini. Iya, ini juga termasuk dari pola hidup baru kita nih Kak, ngobrol-ngobrol bertemu dari layar ke layar. Tapi alhamdulillah ada teknologi ini akhirnya di sisi lain juga bisa memudahkan kita untuk menyebarkan awareness betapa bahwa kita menyelamatkan bumi itu juga penting dari hal-hal kecil. Tadi banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Kak Nadine, oleh Ibu Murni gitu kan. Melalui terus sosial media sekarang juga rasanya contagious ya Kak. Maksudnya positivity juga itu contagious. Satu nih pakai sedotan yang bukan plastik, nanti temennya ngelihat jadi ikut-ikutan. Hal-hal kayak gitu juga apalagi sebagai Kak Nadine, sebagai seorang public figure juga aku sangat bersyukur ada sosok-sosok seperti Kak Nadine, Kak Danti gitu, Ibu Murni yang mau menyuarakan itu terus kepada masyarakat. Nah, kalau pelajaran berharga nih Kak, sebagai aktivis lingkungan, apa sih Kak? Aku selalu penasaran deh, karena kalau dulu Pelajaran berharga. Yes, karena dulu sebelum era sosial media ini gitu ya, aku tuh tidak terlalu aware terhadap lingkungan gitu. Nah, semakin lama gitu ya bahwa aku oh iya ya ternyata lingkungan itu penting untuk kita jaga, kita bisa menyelamatkan bumi dan lain-lain. Dan aku dulu mungkin melihat aktivis lingkungan itu kok bisa ya ada orang yang sebegitunya terhadap lingkungan gitu. Nah, jadi aku pengen tahu sebenarnya ada pengalaman berharga apa sih yang Kak Nadine dapatkan ketika menjadi aktivis lingkungan? Iya, kasih sih. Jadi kalau memang gimana, tiap orang punya panggilannya masing-masing ya, dan tiap orang punya momen sendiri bagaimana dia mendapatkan sebuah ide baru atau ilham dimanapun mereka berada gitu. Dan aku kebetulan pada saat aku traveling, jadi aku beberapa kali ini merasa blanch di dalam lingkunganku sendiri dan aku sadar betul bahwa kita manusia itu berada di dalam lingkungan, bukan lingkungan di dalam kita. Oh, jadi kebalik ya justru. Kebalik gitu. Lingkungan itu tetap akan bertahan hidup, akan terus bernafas tanpa ada manusia.
kita nggak punya lingkungan, nggak bisa bertahan hidup. Nah, kalau lingkungannya rusak, nggak nunggu orang ada yang melakukan perubahan, ya artinya kita siap-siap punah gitu. Sama seperti binatang-binatang zaman dulu, dinosaurus yang mungkin kalau kita jaga mungkin udah kita bisa melihat langsung. Nah, sebenarnya yang diperjuangkan adalah kayak gajah, badak, dan satwa lainnya itu jangan sampai kita lihat nanti di museum doang. Tapi berharap masih bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri gitu. Jadi pelajaran berharga itu adalah pada saat kita menjaga lingkungan, lingkungan akan menjaga kita. Saat kita menghargai alam, alam akan menghargai kita dan kita akan mendapatkan rezeki 3 kali lipat saat kita melakukan sesuatu untuk lingkungan tanpa pamrih. Itu mungkin secara logik nggak masuk akal ya, tapi saat kita yakin yang kita lakukan ini sebuah kebenaran dan menjadi new habit dalam diri kita, itu kita otomatis akan dipermudah apa yang kita inginkan gitu. Sama seperti ibaratnya kita percaya Tuhan akan menjaga kita, tapi kita nggak pernah ngelihat Tuhan itu secara kayak manusia gitu, nggak pernah kan gitu. Tapi kita tahu semua ciptaannya itu kita dekat gitu, baik itu tumbuhan, binatang, itu semua dekat gitu. Dan kalau kita menjaganya, kita akan dapat rezeki berlimpah gitu. Nah, sama seperti lingkungan, kita menjaganya, lingkungan akan menjaga kita juga. Jadi kita pun nanti akan dipanggil suatu saat gitu, nggak tahu kapan. Nah, apa yang kita tinggalkan untuk bumi ini, untuk generasi berikutnya. Jadi saat bicara tentang lingkungan, kita bicara generasi berikutnya, anak cucu kita sebenarnya. Yang kita lakukan ini bukan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya. Nah, itu sebuah, kalau manusia bisa melewati proses itu, artinya manusia ini sudah bijak karena dia udah memikirkan untuk generasi berikutnya, bukan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi yang aku lakukan adalah begitu besar rezeki yang aku dapatin karena gak henti-hentinya dengan adanya perubahan terhadap pola pikir di lingkungan, itu membuat aku bahagia. Jadi kalau kita bahagia, rezeki akan datang. Itu otomatis gitu. Jadi aku percaya ya nggak ada yang sia-sia. Oke, wow. Ternyata dalam sekali ya maknanya pelajaran berharga yang Kak Nadine dapat. Kalau dari yang aku tangkap berarti bukan hanya hubungan antara manusia dan manusia, antara hubungan manusia dengan Tuhan yang perlu dijaga, tetapi hubungan manusia dengan alam juga. Ketika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita gitu. Nah mungkin tadi benar kata Kak Nadine, terdengarnya mungkin gak make sense, gak masuk logic gitu ya, tapi mungkin harus kita terapkan dulu kali ya Kak, harus kita terapkan sehingga kita jadi nanti mengalami sendiri, karena ini juga hal yang harus kita alami gitu. Nah baru nanti kita pasti akan merasa seperti Kak Nadine. Dan aku juga senang sih Kak, sekarang rasanya juga anak-anak muda, masyarakat sudah lebih aware ya dengan lingkungan, sudah mulai menerapkan green lifestyle itu juga. Oke, teman-teman, aku juga mau mengingatkan, wah ini sepertinya semakin seru sekali ya obrolan kita. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran lagi gitu ya, yang ingin bertanya langsung mungkin kepada Kak Nadine, kepada Ibu Murni, kepada Kak Danti, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom Q&A yang sudah disediakan. Ingat ya, 5 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hampers dari CIMB Niaga. Dan teman-teman, kalau misalnya nanti mau bertanya, nggak apa-apa, nggak usah anonimus, diberikan emailnya gitu, karena nanti juga itu akan membantu dari CIMB Niaga untuk menghubungi kalian, karena nanti hampersnya akan langsung dikirimkan kepada kalian. Oke, kalau gitu sekarang aku mau balik lagi nih nanya ke Kak Danti. Kak Danti, masih bergabung kah? Coba suaranya apakah sudah terdengar dengan jelas Kak Danti? Oke, halo. Oke, Kak Danti suaranya mungkin masih kecil, masih terdengarnya kecil sekali di sini. Boleh lebih? Halo Kak Suci. Yes, oke. Ini sudah bisa terdengar. Nah, Kak Danti, tadi kita sudah, Kak Danti kan tadi juga sudah mendengar pasti ya obrolan kita dengan Kak Nadine, dengan Ibu Murni, banyak sekali gerakan-gerakan yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan bumi gitu. Nah kalau dari Kak Danti sendiri sebagai co-founder dari Diola Indonesia, tadi kan salah satunya adalah pengelolaan sampah organik dan sisa-sisa makanan gitu. Nah biasanya nih kan orang-orang itu dengan sisa-sisa makanan itu kan mohon maaf ya kurang lebih itu biasanya itu tidak suka, tidak nyaman gitu ya. Nah Kak Danti gimana nih deal with it gitu? Gimana caranya mengelola sampah organik dan sisa-sisa makanan? Oke, baik. Saya sepakat Mbak Suci bahwa food waste itu jadi bumerang dan nggak banyak orang yang mau terjun langsung ya untuk mengolah. Saya sendiri itu jadi tantangan. Banyak orang yang nggak percaya kalau misalnya saya terjun langsung di pengolahan sampah organik.
karena perempuan gitu ya. Jadi izin. Tapi setelah dijalani sebenarnya nggak sesulit itu. Kalau di food waste ini di Biola sendiri kan kita prinsipnya adalah sampah itu jangan dibuang kalau bisa diolah gitu. Nah, prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah reuse, yang kedua ini kalau kita recycle, fokusnya baru di dua, reuse dan recycle. Kalau yang reuse di sini kan sebenarnya masuk lagi ke lifestyle ya Mbak. Ibu-ibu biasanya punya cara tersendiri gitu di rumah masing-masing cara untuk mengurangi food waste. Misalnya kayak bikin list untuk belanja, atau misalnya kita pakai food preparation. Jadi lebih ke kita mengefisiensikan pengolahan pangan di rumah kita. Di sisi petani pun sebenarnya jadi aktor penting. Saya baru tahu juga setelah belajar sekitar tahunan ya di Biola sendiri by experience gitu bahwa memang aktor penyelamat atau food hero itu banyak kan ada di petani dan pedagang karena mereka yang paling banyak produce waste-nya, baik itu food loss ataupun food waste. Kalau kemudian kita udah selesai nih bagian reduce-nya, kemudian sudah diedukasi, kita masuk nih di bagian pengolahan. Kalau pengolahan ini agak challenging ya, karena memang mengolah sampah organik mungkin challenge-nya adalah bau. Kemudian kita butuh treatment khusus. Lalu karena kita menggunakan hewan, kita harus mengkondisikan agar hewan itu tumbuh secara optimal. Jadi memang perlu belajar. Saya sendiri uji coba ya di pondok pesantren. Kita butuh sekitar 3 bulan untuk training mereka. Untuk bisa mengolah sampah mereka secara mandiri gitu di pesantren itu. Sampai mereka bisa jual produk. Oke, Kak Danti luar biasa banget terjun langsung loh tadi untuk mengolah sampah organik dan sisa-sisa makanan walaupun sebagai perempuan ini menunjukkan bahwa memang Kak Danti ini perempuan hebat luar biasa. Nah tadi Kak Danti juga sempat mention nih Kak agak challenging sebetulnya ya mengolah sisa-sisa makanan ini. Tantangan-tantangannya seperti apa Kak ketika terjun langsung mungkin? Baik, tantangannya ada dua ya Mbak, baik di reuse ataupun recycle, dua-duanya punya tantangan sendiri. Di reuse mungkin tantangannya adalah kita secara perspektif kita menganggap bahwa food itu ya food gitu, makanan itu apel itu ya apel, padahal kan sebenarnya di dalam apel itu kan ada air yang kita pakai untuk pertaniannya, ada pupuk yang kemudian kita pakai juga nih untuk menumbuhkan dia. Endingnya pupuk ini kalau nggak siap masuk juga ya ke laut misalnya, kemudian air kita juga ada perizinan dan sebagainya. Jadi satu apel bisa jadi dia punya perjalanan panjang dalam hidupnya gitu, dalam hidup si apel itu. Tapi perspektif orang kadang terbatas di apel ya apel, tanpa melihat ke belakang apa aja yang sudah kita habiskan, resource apa yang sudah kita habiskan untuk menghasilkan satu buah apel. Nah, biasanya akhirnya challenge itu kita tangkap nih, apalagi di teman-teman masih muda gitu, karena mereka kadang kita perlu ngobrol intens ya dengan mereka. Makanya Biola itu juga memberikan wadah forum berdiskusi biasanya untuk volunteer kita. Jadi intens ngobrol untuk kita bisa menanamkan atau internalisasi konsep itu gitu. Konsep bahwa food is not only the food. Kita harus melihat resource yang dipakai untuk bisa mendapatkan food itu. Di recycle challenge-nya adalah secara waktu. Pengolahan organik itu tidak direkomendasikan menggunakan lokasi yang jauh dari tempat produksi. Nah, kita sejauh ini kan menawarkannya itu ke UMKM yang mereka produce food loss atau food waste ya, Mbak Suci. Akhirnya kita harus provide nih instalasi di tempat itu. Karena kalau kita pakai transport secara bisnis tidak oke. Jadi kita memang harus provide instalasi di sana. Nah, salah satunya yang kemarin di Pondok Pesantren itu didukung sama AIM, alhamdulillahnya. Jadi kita bisa provide instalasi, bisa di on-site, dekat dengan produksi sampah organiknya. Jadi mungkin challenge-nya ada di cukup mahal ya. Untuk mengolah food waste itu kita perlu modal dulu di awal. Kalau tadi Mbak Nadian itu kan dapat bantuan nih dari dinas kota-kota tempat kebersihan ya. Nah mungkin ini yang akan jadi challenge untuk teman-teman aktivis lain supaya nanti nggak berhenti di campaign gitu, supaya kita memang benar-benar provide sesuatu ke mereka, solusi yang bisa mereka rasakan secara real gitu. Oke,
Nah dari tadi dari tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Danti sendiri gitu, ada pengalaman berharga apa Kak ketika ikut dalam community link yang tadi dari CIMB Niaga dan menjalankan Diola ini? Kalau Kak Nadine kan tadi bagaimana ketika kita menjaga alam juga akan menjaga kita, itu sangat dalam sekali gitu maknanya. Kalau Kak Danti sendiri gimana Kak, pengalaman berharga apa Kak? Saya baru benar-benar ngeh gitu ketika kita kuliah kan kita memang suka dibilang kalau lingkungan itu memang jadi bagian penting dari kehidupan kita sendiri ya Mbak. Tapi saya baru benar-benar ngeh ketika bahwa lingkungan itu adalah modal sebenarnya. Sampah itu bukan masalah, tapi sampah itu modal. Itu ketika saya coba sendiri, ternyata benar tadi pengolahan sampah jadi produk yang bernilai ekonomi, kita jadi sadar bahwa oh ternyata sampah itu bukan masalah loh, sampah itu modal. Dan kita nggak bisa menghapus sampah dari muka bumi ini. Mau nggak mau kan kita masih hidup tetap memproduksi sampah ya. Mau nggak mau kita akan produksi itu. Tinggal seberapa bijak kita mengelolanya. Oke, ketika kita bisa mengelola itu, memang sampah itu terlihat bukan masalah, tapi justru bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat ya Kak Danti ya. Dan kalau dari tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Danti, justru luar biasa sekali manfaat dari sampah ini gitu. Kalau misalnya yang biasa kita lihat, wah masalah nih sampah numpuk, bau, sisa-sisa makanan sudah nggak bisa dipergunakan lagi. Tetapi Kak Danti melihat itu sebagai peluang dan menjadikan itu menjadi hal yang bermanfaat sekali, luar biasa. Kak Danti, kalau gitu kita mau sekarang beralih kepada Ibu Murni. Ibu Murni, waduh, dari tadi sepertinya sudah menyimak dengan seksama. Kagum sama dua wanita cantik ini. Saya juga kagum sekali Bu, banyak sekali proyek-proyek dan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan, bahkan yang tadinya saya nggak kepikiran gitu Bu. Kalau dari Ibu sendiri nih Bu, bagaimana Bu tanggapan Ibu gitu? Kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa sudah ada green lifestyle di kantor, ya kan Bu ya, dengan sedemikian banyaknya aturan-aturan harus ini, nggak boleh ini gitu. Nah tanggapan dari karyawan sendiri gimana Bu? Apakah ada yang Bu ngapain sih Bu, aduh ribet deh nih gitu, atau gimana Bu cara mengedukasi masyarakat, cara mengedukasi karyawan untuk tetap menerapkan itu sehari-hari, karena kan mungkin di antara 1.000 karyawan, 2.000 karyawan gitu, nggak semuanya mungkin paham, nggak semuanya mau, mungkin kalau misalnya yang melihat ini sebagai gerakan yang ribet gitu, gimana Ibu cara mengedukasinya? Mungkin ini juga bisa memberikan insight kepada kita yang ingin juga mengajak teman-teman yang masih ngeyel gitu loh Bu. Oke Mbak Suci. Sebenarnya kekhawatiran yang sama pada saat saya diminta awal untuk handle this project gitu ya. Tapi kekhawatiran itu akhirnya sempat turun karena begini, pada saat project Abipraya di launching di awal tuh, alhamdulillah ratusan karyawan ikut join di dalam kick off-nya karena kita lakukan secara online kan ya. Jadi hampir seluruh Indonesia tuh karyawan dari berbagai cabang juga dari berbagai unit ikutan join. Nah terlebih lagi karena memang para board of directors kita memang juga ikut mendukung. Jadi para karyawan juga melihat role model ya gitu. Beliau-beliau ternyata ikut mendukung program sustainability di bank kita. Otomatis itu juga pasti akan membuat mereka ikut gitu ya. Tapi jujur memang itu tidak langsung mudah ya. Kita tetap harus terus-menerus gimana caranya create awareness tentang apa sih sustainability gitu. Apa sih itu SDGs gitu ya, Sustainability Development Goals gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita gitu ya secara individu atau per unit sudah mulai menerapkan inisiatif-inisiatif sustainability yang sudah saya share tadi gitu ya, secara bertahap kita juga mengajak rekan-rekan lainnya juga untuk ikutan. Nah makanya Mbak Suci, kita bentuk yang namanya Sustainability Champions. Di awal ini kita punya 70 orang ya. Jadi kita berharap mereka yang ditunjuk sebagai champion itu menularkan lagi. Jadi saya nggak sendirian gitu. Saya dan teman-teman di project tidak sendirian. Kita juga dibantu oleh para sustainability champion dalam menggaungkan gitu ya, mengenalkan tentang sustainability, tentang green lifestyle di kantor kita gitu. Dimulai dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian edukasi yang kita lakukan itu juga
kayak semacam ini nih Mbak Suci, kita buat webinar gitu ya secara berkala dengan topik yang juga berbeda-beda gitu. Kemudian kita juga memberikan pelatihan dan mengundang narasumber. Kita sempat mengundang kalau nggak salah julukannya tuh ratunya sampah, namanya Mbak Wilda gitu ya. Itu kita diajarkan gimana sih cara memilah sampah gitu. Mulai dari di rumah kita sendiri itu dikasih tahu gimana caranya gitu. Kemudian kita juga mengundang ya seperti public figure ya kayak Mbak Nadine. Pernah kita juga mengundang Mbak Tasya sebagai duta lingkungan atau para warriors lainnya yang intinya mereka akan menginspirasi apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Dan yang terpenting lagi bahwa kita nggak berhenti gitu, kita nggak stop sampai di project ini aja, kita terus jalankan dan kita sharing secara berkala apa dampaknya buat bank kita, buat karyawan kita, buat nasabah kita, seperti itu sih. Kalau misalnya di kantor CIMB Niaga punya Sustainability Champion, tadi Kak Nadine punya Sea Soldier yang sama-sama nggak bisa berdiri sendiri, mungkin bisa berkolaborasi nanti Ibu, nanti juga mungkin bersama Diola Indonesia, Sea Soldier, Sustainability Champion dari CIMB Niaga, karena kan ini eranya kolaborasi ya Bu, kalau bisa kolaborasi sama-sama bisa gitu, ini satu langkah besar yang sangat luar biasa juga. Nah Bu, mungkin di sini di antara teman-teman yang sudah bergabung secara daring juga ini kan mungkin juga sedang ingin menerapkan kantor yang green lifestyle gitu. Nah kesulitan-kesulitan itu yang tadi sudah Ibu jelaskan, kira-kira itu lebih sulit menerapkannya atau mengedukasinya Bu? Iya betul Mbak Suci, PR terbesarnya tuh adalah belum semua kita tuh aware betapa pentingnya gitu penerapan green lifestyle di kantor kita atau tentang sustainability yang menciptakan ramah lingkungan di lingkungan kita gitu ya. Karena jumlah karyawan CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah kan cukup besar ya gitu, tersebar di seluruh Indonesia lagi gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ada hal sederhana yang bisa kita lakukan, contoh aja nih dalam hal penggunaan air aja, satu orang memulai dengan menghemat penggunaan air, bayang nggak kalau belasan karyawan kita juga menghemat air dan keseluruhannya dampaknya akan besar gitu. Atau misalnya juga menghemat penggunaan listrik, satu orang nih setiap pulang kantor gitu memastikan seluruh lampu mati atau komputer kita mati gitu. Kebayang ya kalau itu bisa kita save di belasan ribu karyawan gitu. Jadi kalau satu individu selalu mau untuk melakukannya dan tadi menularkannya juga kepada yang lain, saya percaya sih ini kita tinggal nunggu waktu gitu ya untuk bisa membuktikan bahwa kita semua bisa ikut berperan serta gitu. Tapi memang ya itu sih tadi ya tantangan terbesarnya tuh kalau sudah tahu, paham nih, misalnya ikut webinar ini kan tahu gini. Tapi kalau berhenti nggak melakukan itu. Iya tidak diterapkan ya Bu. Berarti di antara mengedukasi dan menerapkan sama-sama punya kesulitan tersendiri. Kalau itu saya nih Bu satu lagi nih Bu. Saya penasaran banget Ibu di antara tadi mungkin harus menghemat listrik, menghemat penggunaan air gitu, tidak menggunakan plastik, mengganti botol tumbler. Hal apa sih Bu di antara green lifestyle itu yang paling sulit diterapkan oleh karyawan CIMB Niaga? Kalau yang paling sulit ya? Iya. Dari sepengamatan Ibu aja nih. Dari pengalaman aku, sebenarnya kalau kayak penggunaan tumbler karena sekarang banyak sekali pilihan tumbler. Itu udah mulai kelihatan apa namanya nggak sesulit itu gitu. Iya, apalagi sekarang rasanya sih memang lucu-lucu. rasanya kalau kayak ini sih sebenarnya bukan dari mereka yang nggak mau tapi lupanya kayak listrik tadi menghemat listrik gitu ya. Makanya kita sekarang di kantor tuh mulai menerapkan misalnya let's say jam 6 sore gitu kita udah ada pemadaman secara tercentralized gitu. Oke. Ya. Keren banget. Jadi kalau ada karyawan yang berniat untuk bekerja lebih lama gitu, dia harus request. Misalnya dia saya mau bekerja sampai jam 8, maka dia harus mengajukan untuk diperpanjang di tempat kerjanya akan dinyalakan lampu sambungan listriknya misalnya kayak gitu. Keren banget. Saya jadi pengen kerja di CIMB Bu. Ayo. Luar biasa sekali ya Ibu. Nah kalau boleh Bu saya mau beralih sebentar ke Kak Nadine nih. Kak Nadine kalau tadi Ibu Murni ini kan bagaimana caranya menerapkan green lifestyle kepada karyawan-karyawan CIMB Niaga yang sebegitu banyaknya gitu. Kalau Kak Nadine sendiri nih yang sekarang sedang
mengandung seorang bayi yang nanti akan menjadi penerus-penerus bangsa, yang nanti juga akan menjadi penerus peduli lingkungan gitu kan. Nadine punya strategi-strategi khusus nggak sih gimana caranya mengajarkan atau mengedukasi nanti anak-anak ini? Yang mungkin pastinya ini juga nanti akan bermanfaat untuk ibu-ibu yang sekarang mungkin kadang kan anak juga susah dikasih tahu ya Kak ya. Bagaimana sih menerapkan untuk harus peduli lingkungan, kita harus menyelamatkan bumi dan lain-lain. Iya, mungkin karena aku udah sering bukan berhubungan sih, pas mensosialisasikan tentang ramah lingkungan, ketemunya sama anak SD, SMP, SMA, ibu-ibu muda. Jadi kayaknya nanti aku udah ada bayangan gimana ya cara ngomong sama anak tuh, aku udah ada bayangan seperti apa gitu. Karena memang salah satu kegiatan Sea Soldier kita masuk ke sekolah-sekolah juga, kemudian perusahaan juga, dan turun ke lapangan ke masyarakat pesisir atau masyarakat yang ada di pegunungan, itu udah biasa gitu. Dan di Putri Indonesia pun juga kita pasti turun ke lapangan. Jadi pada saat nanti aku mulai mencoba menerapkan dalam hidup aku, sebenarnya anak itu kan akan ikuti ibunya. Jadi ya yang paling penting sebenarnya orang tuanya. Orang tuanya itu harus menjadi contoh bagi anak-anaknya, dan orang tua itu harus mempraktekkan ramah lingkungan dalam arti mungkin memilah sampah atau habiskan makanannya, karena itu karbon yang paling tertinggi kalau tidak dihabiskan. Terus buang sampah pada tempatnya, nanti kalau sudah besar bersihkan kamarnya sendiri biar bisa lihat berapa banyak sampah yang mereka timbun gitu, atau nggak bersih, nanti bilang kalau nggak bersih itu nggak sehat. Jadi sebenarnya semua kuncinya adalah orang tuanya. Orang tuanya itu melakukan tanpa paksa, dan dia udah menjadi habit mereka sendiri berdua, nanti anaknya akan ngikutin sih dan akan masuk sendiri gitu ke kepala biasanya ya, kalau yang aku lihat ya. Kalau buang sampah tidak pada tempatnya itu salah, gitu, itu tidak benar. Jadi harusnya dengan kita jadi contoh sebagai orang tua, otomatis anaknya pun juga akan merasa risih kalau tidak melakukan sesuatu dengan tidak benar. Salah satunya sembarangan sama sampahnya gitu, atau contohnya kalau berenang di pantai itu malah berjalan bukan berenang gitu, pegang-pegang karang. Nah kalau orang tuanya nggak ngasih tahu, kayaknya anak-anak itu akan ngeluyur aja gitu. Jadi ya hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan itu udah sangat sangat berdampak besar nantinya. Yang paling sederhana juga pada saat kita lagi jalan-jalan terus tangan ini suka iseng gitu metikin daun-daun, kita nggak harus ya gitu ya. Iya, benar-benar. Itu anak akan ngikutin kalau kita ngelakuin kayak gitu. Nah kalau seandainya kalau kita ngeliat ada anak kita ngelakuin matahin daun iseng doang karena iseng, ya terus nggak dimarahin sama orang tuanya, pasti ya berpikir oh ini bener ya gitu. Nah mungkin itu bisa diterapin gitu. Nah kalau aku sekarang ya kalau mau menjadi calon ibu ya aku mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya. Itu sama seperti teman-teman yang mungkin baru mau mencoba belajar berkenalan dengan lingkungan deh. Bingung nih mau mulai dari mana ya, banyak banget nih masukannya, kemudian banyak banget pilihannya. Wah pusing nih, isu lingkungan banyak banget, bukan plastik aja, styrofoam lah, atau baterai, bohlam, gimana nih? Udah, mendingan browsing dulu, terus pilih salah satu yang mana mau diterapin. Itu yang aku lakukan pada saat aku pertama kali coba bicara tentang lingkungan. Untuk mencapai titik seperti ini diundang sama CIMBC Niaga, kan butuh perjalanan nih proses. Gak bisa tiba-tiba aku bisa bicara kayak gini kalau nggak punya pengalaman dan at least pengetahuan lah gitu. Aku at least sebelum aku mengajak orang, aku harus punya bekal dulu dong. Gak mungkin aku nggak bawa senapan ke medan perang, namanya bunuh diri nih gitu. Nah jadi aku harus membekali diriku sendiri dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang udah gampang nyari informasi, coba pakai digital kalian dengan baik, ikutin webinar yang seru-seru gitu. Terus mulai nonton dokumenter, jangan nonton drakor aja, boleh rebahan tapi imbangi dengan edukasi yang ya biar at least otak ini nggak zonk-zonk banget lah, isi sesuatu yang bermanfaat terus bisa diterapin sama diri kita. Nah sama seperti ya kalau sekarang aku menjadi calon ibu, tantangan terberatku banyak banget nih plastik di mukaku, dari botol lah, dari apa tuh
semua dot lah, itu kan semua plastik ya gitu. Tapi ingat gitu, plastik itu hadir di kehidupan kita itu untuk mempermudah hidup kita. Jangan sampai plastik ini menjadi ancaman. Plastik ini yang bukan menjadi sebuah permasalahan, tapi permasalahan itu ada di perilaku manusianya. Kita harus bijak dong sama plastik. Kalau kita coba bayangin, kita nggak ada plastik, maukah kalian balik ke zaman batu yang nggak ada plastik ya? Mau bikin api susah banget gitu. Karena pakai lighter. Nah, lighter itu apa? Dari plastik juga tuh, obat-obatan plastik. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bijak menggunakan plastik. Nah, kalau yang untuk ibu-ibu ya mungkin pilihlah gitu. Dari 2 pilihan, yang mana yang lebih bijak gitu. Mungkin contohnya kayak satu menggunakan plastik, satu menggunakan kaca. Kita tahu tiap hari menggunakan itu, ya pilihlah ya botol kaca. Bisa aja kayak gitu. Contohnya lagi, wah, kayaknya di samping Kanadin ini banyak sekali ya barang-barang kayak Doraemon. Kalau tadi aku perhatiin tiba-tiba ada sepatu, tiba-tiba ada besek, tiba-tiba ada tumbler. Karena banyak yang penasaran, jadi aku kayak itu udah ada di situ. Kalau itu choker karena aku suka ganti-ganti kalau ada webinar. Gitu. Kalau ini memang di sampingku ada minuman. Nah, maksudnya gini, ini kan tumbler dari plastik ya. Dan aku bilang bijak itu apa gitu. Ya bijak ini plastik ini aku gunain berulang-ulang, bukan single use gitu loh. Itu mungkin itu yang bisa dibilang biar ada bayangan kategori bijak menggunakan plastik itu apa. Jadi kita nggak semena-mena menggunakan plastik gitu. Kita bisa ulang, terus ulang pemakaiannya dan jagain jangan sampai cepet rusak gitu. Maksudnya habis pakai, dicuci, jangan sampai udah hijau-hijau semua baru dicuci ya teman-teman gitu. Itu dicuci dan kita dapat hasil badan kita sehat karena kita minum air at least 1-2 liter lah ya kalau bisa. Ini yang lagi mini aja nih, yang biasa lebih besar gitu. Itu contoh kita bijak sama barang kita sendiri walaupun itu plastik gitu. Yang penting kita hargai apa yang kita punya dulu. Baru mulai kalau udah berhasil coba challenge dengan yang kegiatan yang lain gitu. Pilih aja apa gitu. Itu yang bisa dilakukan dan diterapin dalam hidup masing-masing gitu. Nggak bisa ada yang memaksa soalnya kalau bicara lingkungan. Tapi yang bisa menggerakkan hati itu diri kita sendiri. Aku pengen nyoba gitu. Balik lagi ke pernyataan Kanadin dari awal bahwa self action ya satu langkah untuk menyelamatkan bumi, ya balik lagi ke diri sendiri. Nah tadi ini juga penting nih mungkin untuk calon ibu atau yang sekarang sudah jadi ibu untuk mengajarkan anak-anaknya, berarti telling them with action ya kayak kadang kalau misalnya kita nyuruh anak jangan pakai plastik tapi kitanya minum pakai botol plastik gitu. Nah jadi itu juga satu hal yang harus diperhatikan. Nah bukan berarti kita harus bebas semua dari plastik, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Kanadin, mau gimana pun kita pasti akan berkaitan dengan plastik, tapi bagaimana cara kita bijak menggunakannya, itu yang paling penting. Nah ini juga mungkin yang bisa disebarkan oleh teman-teman yang habis nonton webinar ini, yang habis menyaksikan webinar ini gitu ya, itu yang bisa nanti diajak teman-temannya gitu ya, bahwa bukan, terkadang kan banyak yang salah persepsi ya Kanadin ya, bahwa gak boleh pakai plastik sama sekali, kalau pakai plastik itu berarti tanda kita tidak cinta lingkungan. Banyak kan sekali yang iya kan. Nah. Makanya aku nggak pernah bilang say no to plastik karena aku sangat terbantu hidupku dengan adanya plastik. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan gitu ya, menjelaskan bahwa plastik ini bukan musuh gitu. Dan begitu juga kalau mau ngajak orang untuk berubah ya kita harus memberikan penjelasan. Gitu. Nggak ada yang mau dipaksa. Kita aja suka berantem sama orang tua, padahal orang tua ngasih tahu yang terbaik buat kita, bener kan? Gitu. Bener. Nggak mau gitu, jangan pulang malam, nggak mau. Ya, tapi kalau dikasih tahu nggak boleh pulang malam karena bahaya, Nadine kamu perempuan gitu. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ya bener juga ya, gitu. Akhirnya nurut. Nah, jadi tetap mensosialisasikan tentang lingkungan dan kehidupan itu harus diberikan penjelasan. Gak ada orang yang dipaksa tanpa ada penjelasan, itu pasti akan ditolak. Ya. Daripada bilang say no to plastik, berarti sekarang pernyataannya adalah berbijak-bijaklah menggunakan plastik, gitu kan Nadine ya. Nah, kalau kata Nadine,
plastik itu bukan masalah. Kalau kata Kak Denti, sampah juga bukan masalah. Berarti bagaimana cara kita mengolahnya, bagaimana cara kita menggunakannya itu yang paling penting. Nah sekarang aku mau balik lagi nih ke Kak Denti. Kalau tadi sudah banyak kita berbicara tentang plastik, kalau sama Kak Denti ini rasanya kita mau berbicara lagi tentang pengolahan sampahnya nih. Kak Denti ini kan menjadi salah satu orang yang sangat inspiratif sekali gitu, karena tadi mendapatkan apresiasi dari Komling CIMB Niaga. Nah Kak Denti boleh mungkin diceritakan kepada kita, mungkin teman-teman juga jadi banyak yang terinspirasi juga gitu ya. Kira-kira Kak Denti keuntungan apa aja sih yang sudah Kak Denti dapatkan setelah terpilih menjadi salah satu ide sosial terbaik nih dalam Community Link program Jadi Nyata di tahun 2019. Nah terutama dalam membangun ide atau project, nah hingga akhirnya terbentuk Diola ini, keuntungan-keuntungan apa saja sih Kak yang sudah didapatkan? Nih pastinya kalau misalnya mendengarkan keuntungan-keuntungan nih kayaknya kupingnya pasti akan lebih lebar gitu ya. Ibu Murni sudah senyum-senyum. Oke, mungkin cerita singkat ya Mbak Suci untuk teman-teman yang pengen nih gitu, udah punya ide, udah punya tim, tapi masih perlu support untuk pendampingan, support dana. Wah ini cocok banget untuk join di program Community Link Cianjur Niaga. Saya sendiri di tahun 2019 itu pengajuan, 2020 itu programnya berjalan. Program kami berjalan selama 1 tahun 2020, sampai sekarang masih lanjut. Mulainya pendaftarannya 2019 akhir. Nah waktu itu menurut aku sih tipsnya ya buat teman-teman yang pengen join, matengin dulu idenya, lalu lihat ke diri sendiri, kamu ini strength-nya di mana gitu. Dan kira-kira apa weakness kamu tuh harus ada di tim kalian. Jadi waktu itu memang saya sudah provide nih, sudah ada potensial tim untuk membantu proyek ini. Lalu secara diri sendiri in teknis gitu, kita udah pastikan bahwa kita memang into dengan isu itu gitu. Lalu yang ketiga komitmen ya. Komitmen ini saya rasa kan kita didampingi oleh trainer, coach ya, kita didampingi trainer, coach. Pasti mereka bisa melihat komitmen kita itu sebesar apa, meskipun masih diwawancara. Jadi memang kita harus untuk dengan isunya, kita udah bawa komitmen kita ketika kita propose itu gitu, seperti anjingnya ini. Mungkin tipsnya itu Mbak. Oke, nah berarti ini dulu berarti kalau misalnya kita sudah punya ide, kita sudah punya tim gitu, tapi terkendala dengan dana gitu. Makanya sekarang ada teknologi, banyak-banyak cari informasi gitu, jangan mau dicekokin aja, tapi kita juga harus mau untuk sendiri mencari tahu. Mungkin Kak Dante juga gitu ya, dari cari-cari informasi, akhirnya bertemulah dengan Community Link program Jadi Nyata dari CIMB Niaga gitu. Idenya brilian, luar biasa, akhirnya sekarang mendapatkan support dari CIMB Niaga, terciptalah Diola Indonesia yang sudah membawa banyak sekali manfaat untuk sekitar gitu. Kak Denti setelah berhasil dengan Diola Indonesia ini kira-kira punya proyek baru nggak sih Kak untuk kedepannya untuk melestarikan lingkungan, untuk menyelamatkan bumi? Apa mau konsisten dan meneruskan Diola Indonesia dengan berbagai macam kegiatan lagi? Baik, sebenarnya untuk proyek saya akan tetap lanjut di Diolanya karena sekarang Diola sudah dalam bentuk yayasan. Tinggal nanti mungkin sama ya seperti tadi yang disampaikan sama Kak Nadine, kita perlu upgrade. Jadi kita sudah punya project, yang penting kan kita upgrade-nya itu gitu. Nanti kalau pindah-pindah project jadinya nggak sustain gitu, karena kan itu tantangannya ya Mbak Siti. Jadi untuk menyelesaikan project, apa nih yang paling dekat gitu yang akan dilakukan oleh Diola. Beberapa waktu lalu kita memang hiring volunteer, dan di sana kita dapat aspirasi bahwa penyelesaian food waste ternyata nggak hanya bisa dengan DSF. DSF oke di Malang, tapi belum tentu untuk di daerah lain. Nah mereka ini propose gimana kalau misalnya di daerahku solusinya begini Mbak, gimana kalau di daerahku solusinya ini. Jadi mereka propose banyak solusi. Akhirnya mungkin di bulan depan ini kita mau coba untuk menindaklanjuti hasil dari aspirasi mereka yang sudah kita kumpulkan melalui volunteerism. Mungkin di situ kita coba untuk bikin mini project ya di masing-masing daerah volunteer itu. Makanya nanti Diola ini mau mungkin dalam waktu dekat juga akan mulai launching untuk Diola kampus karena beberapa volunteer ada di area-area kampus. Itu Mbak Suci, karena kan kalau direplikasi, mungkin itu salah satu strategi untuk mereplikasi ya proyek kita di daerah lain. Kalau bisa dengan DSF, alhamdulillah gitu. Tapi kalau memang kita harus
adjust solusinya dan mereka punya itu, maka kita welcome dengan itu. Oke, berarti yang penting sekarang tetap dengan Biola Indonesia di-upgrade, melakukan lebih banyak kegiatan-kegiatan lagi gitu, dan yang pastinya melakukan banyak-banyak hal yang bisa makin bermanfaat untuk masyarakat luas. Kak Danti, semoga dengan Biola Indonesianya semakin banyak hal baik yang bisa dilakukan untuk kita dan utamanya untuk lingkungan. Dan aku masih pengen banyak sebetulnya ngobrol-ngobrol dengan Kak Nadine, Kak Danti, dan juga Ibu Murni. Tetapi kayaknya aku udah diteriakin sama teman-teman, Kak Suci kok Kak Suci terus sih yang nanya. Daripada nanti aku di-kick dari sini, langsung aja kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, oke teman-teman, masih balik lagi di Kejar Mimpi Cerita untuk Masa Depan, satu langkah untuk menyelamatkan bumi. Dan sekarang tadi kita sudah berbincang-bincang, tidak terasa ya, rasanya sudah hampir 1,5 jam kita berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan hebat. Di sini masih ada Kak Nadine, Ibu Murni, dan juga Kak Danti. Kita tadi sudah mendengarkan apa saja yang sudah mereka kerjakan, apa saja yang mereka sudah lakukan untuk satu langkah menyelamatkan bumi. Dan sekarang rasanya tadi teman-teman juga udah banyak yang tanya, dan pertanyaan-pertanyaan terbaik sudah dipilihkan oleh tim CIMB Niaga. Seperti janji aku tadi di awal pertama, bahwa 5 pertanyaan terbaik tentunya akan mendapatkan hampers dari CIMB Niaga. Dan langsung saja kita akan memasuki pertanyaan yang pertama. Oke, ternyata pertanyaan yang pertama ini langsung tertuju kepada Kak Nadine Chandrawinata. Kak Nadine, pertanyaannya, apakah bisa bergabung dengan komunitas Sea Soldier dan bagaimana caranya dan apa aja syaratnya? Wah, ini Kak Nadine. Yes. Apakah perlu interview dulu, Kak Nadine? Apakah perlu interview atau misalnya harus pernah terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan atau harus aktivis lingkungan atau seperti apa? Ya, kalau untuk gabung ya gabung aja. Kalian mengajukan diri aja dulu gitu. Kalian apakah sudah mampir? Gini, bukan hanya Sea Soldier aja, tapi semua NGO lain pasti akan menerima siapapun yang ingin bergabung. Kalau dulu awal-awal dia harus punya kegiatan, harus frekuensi dulu, benar-benar pengen melakukan sesuatu, kemudian kita kasih gelang seperti ini. Jadi Sea Soldier itu awalnya bicara lewat gelang, dan tiap gelang ini punya nomor. Jadi semua nomor ini kita punya datanya, dan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan untuk mendapatkan gelang Sea Soldier yang bernomor ya. Kalau sekarang kita buka dengan lama sustainable, nggak kelihatan sih ini ya, pokoknya gini bentuknya nih, ini gitu. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengenal NGO itu, mau itu Sea Soldier, mau itu yang lainnya, kalian harus mengenal dulu dengan at least mampir ke Instagramnya atau websitenya, cari tahu tentang NGO-nya, itu pertama. Kedua, email. Bagaimana NGO itu bisa berkenalan dengan diri kalian kalau kalian tidak menunjukkan diri kalian. Jadi kalian harus ya at least menunjukkan diri kalian dengan email kah, atau foto, kemudian tag ke NGO yang kalian suka. Kalian harus menunjukkan diri gitu, biar tahu gitu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, kalian harus berani share ide kalian. Apakah kalian mau belajar, ikutin kegiatan dari NGO itu, atau memang punya ide yang ingin direalisasikan, itu kalian harus tunjukin apa kalian mau sejauh apa terlibat di NGO ini. Jadi dengan kalian menunjukkan diri, kita bisa lebih bergerak mau dibawa kemana nih. Nah, kalau untuk Sea Soldier, sebenarnya karena Sea Soldier ini awalnya sebuah gerakan, lalu sekarang berubah menjadi NGO, biar birokrasinya lebih jelas, sistemnya lebih baik, terkendali gitu, dengan membuat semua satu arah semuanya dan selaras, itu membuat kita menjadi lebih pasti langkah-langkahnya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian mau terlibat di sejauh apa? Apakah hanya mau ngikutin kegiatannya kah? Atau beneran mau terlibat di Sea Soldier regional, atau benar-benar dari intinya? Kalian harus menunjukkan apa yang kalian mau, baru kita bisa jalan bersama. Nah, karena Sea Soldier ini awalnya sebuah gerakan dan bicara lewat digital, kita pengen kalian nunjukin kalian serius nggak nih kalau pengen
belajar sesuatu tentang lingkungan gitu. Dengan kehidupan kalian sehari-hari, kalian melakukan sesuatu, kemudian di tag ke kita kan bisa lihat gitu. Jadi kalian harus menghubungi sebenarnya NGO apapun itu. Kalau mau si soldier. Jadi kita butuh lebih banyak teman-teman yang memang mau bergerak, kita butuh banget. Dan kita pengen teman-teman juga kreatif dalam bicara tentang lingkungan dan inovasi yang kalian ingin lakukan gitu. Jadi ya kalau kalian mau berkenalan dulu, karena sekarang pandemi kan nggak bisa turun ke lapangan ya. Kalau dulu sih ada kegiatan turun nanam mangrove, bersihkan pantai, atau ke Danau Toba melihat bakaunya. Banyak banget kegiatan dulu sebelum pandemi, tapi kan sekarang digital. Jadi at least ya kalian berkenalan dulu dengan si soldier, kegiatan apa yang kita lakukan, kemudian mungkin ikut webinarnya. Ya, kalau kalian merasa cocok, ya udah lanjut ke step berikutnya, lebih dalam lagi gitu. Oke, berarti pada prinsipnya siapapun bisa masuk si soldier ya, bisa. Kak ya. Asal kita harus saling cari tahu dulu kenapa visi misinya, sharing-sharing ide dulu, kasih-kasih ide dulu juga itu nanti untuk si soldier juga sangat dibutuhkan ya, Kak ya, karena butuh sekali orang-orang yang mau bergerak, utamanya juga untuk menyelamatkan bumi. Nah, mudah-mudahan tadi membantu menjawab pertanyaannya tadi yang sudah diajukan kepada Kak Nadine Chandrawinata. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Kak Danti Oktiana. Kak Danti, boleh share-kah mengenai step program community link yang Kakak dapatkan? Karena aku sedang mengajukan juga, semoga lolos seperti Kak Danti. Oh, ternyata ada juga nih. Mudah-mudahan jadi penerus Kak Danti ya. Kak Danti mungkin boleh dijawab secara jelas dan singkat, Kak. Oke, untuk stepnya sebenarnya untuk yang pendaftaran tahun ini kan sudah ditutup ya. Tapi stepnya waktu itu adalah pendaftaran berkas, kemudian nanti akan diseleksi. Waktu di saya itu dipilih 10 panelis. Setelah itu nanti kita diizinkan untuk ikut semacam pitching ya, pitching ide proyek sosial. Lalu dari sana akan dipilih 3 orang. Nanti untuk akan dapat pendampingan selama 1 tahun penuh dan juga dapat pendanaan. Itu Mbak Suci. Oh, oke. Wah, itu padat, jelas, singkat sekali ya Kak Danti ya. Gimana, mudah-mudahan langsung menjawab ya. Siapa tahu nanti kalau ada acara lagi, nanti yang diundangnya beliau yang bertanya ya. Kalau sekarang Kak Danti, nanti beliau yang diundang, mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi penerus. Dan jangan lupa untuk terus cari informasi-informasinya, itu penting sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya feeling saya nih untuk Ibu Murni. Oh, ternyata benar Ibu Murni. Untuk Ibu nih pertanyaannya. Ibu, ini KPR Green Building yang dimaksud Ibu Murni apakah hanya berlaku untuk developer rekanan saja atau nasabah bisa mereferensikan developer yang dianggap bisa membangun green building? Nah, kalau bisa bagaimana cara mereferensikannya, kategori green building itu seperti apa, Ibu? Oke, terima kasih nih buat yang bertanya, bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau misalnya, aku mulai dengan ini dulu, bahwa kita pasti tentu harus bekerja sama dulu dengan developer untuk bisa kita berikan pembiayaan. Ya, jadi sebenarnya kita CMB Niaga kan bersemangat sekali gitu ya untuk juga mengenalkan kepada nasabah-nasabah kita bahwa ada loh sekarang hunian rumah yang ramah lingkungan gitu ya, yang semuanya memang dipastikan terjaga konsep green-nya. Terus gimana cara memastikannya? Nah, setiap developer itu pasti akan mendapatkan sertifikasi dengan kriteria tertentu dari lembaga yang memang kredibel untuk memberikan sertifikasi itu gitu. Nah, kalau kebetulan tadi yang bertanya tahu nih ada developers yang memang sudah menjalankan konsep green, terus mau di-refer ke kita dan tahu bahwa developers ini sudah memiliki sertifikasi green gitu misalnya ya. Ada Greenship, ada BCA, ada macam-macam gitu. Nah, itu dengan senang hati silakan menghubungi ke saya boleh atau ke siapapun di CMB gitu ya. Karena kita semakin banyak partner-partner developers yang sudah menjalankan konsep green, maka semakin banyak juga pilihan buat nasabah-nasabah kita untuk memiliki hunian rumah yang ramah lingkungan. Artinya nasabah mendukung gitu ya keberlangsungan bumi yang ramah lingkungan, kita juga CMB Niaga ikut berperan serta juga. Jadi memang berkolaborasi, bermitra ini menjadikan sesuatu yang indah ya Mbak Suci gitu. Betul sekali. Gak cuma kita sendirian yang jalan gitu. Kita bisa bareng-bareng untuk
mari yuk kita sama-sama memperkenalkan. Kalau misalnya nih sekarang kita sendiri belum bisa gitu untuk aduh kayaknya aku belum deh, aku kan sekarang masih baru first jobber gitu, atau misalnya masih baru mahasiswa. Tugas kita gampang, kenalkan hal ini, informasi ini kepada teman-teman yang lain. Coba kalau satu orang gara-gara informasi kita jadi berubah, kebayangkan jutaan orang lainnya juga akan ikut berubah. Gitu sih. Iya. Betul sekali Ibu, saya setuju di era digitalisasi ini memang kolaborasi rasanya memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal, melakukan kita untuk mencapai lebih banyak hal yang kita inginkan gitu. Makanya sekarang tuh aku suka dengan kata-kata collaboration is better than competition. Dan sekarang juga memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan siapapun. Nah jadi kita tunggu juga nih kolaborasinya mungkin dari Sea Soldier bersama tadi Sustainability Champion, bersama Diola Indonesia juga gitu. Ataupun mungkin misalnya kalian teman-teman yang sudah bergabung di sini ingin berkolaborasi dengan 3 tadi juga boleh sekali ya, mungkin Kak Nadine, Kak Danti, Ibu Murni tidak menutup kemungkinan juga kan, mungkin ada yang mau berkolaborasi dengan Sea Soldier atau mungkin dengan CIMB Niaga atau dengan Diola Indonesia gitu. Nah yang pasti sekarang di era digitalisasi ini dimanfaatkan aja sebaik-baiknya, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, ternyata tadi sudah ada 5 pertanyaan dari teman-teman yang sudah kita pilihkan. Mohon maaf sekali tidak bisa kita bacakan satu persatu semuanya dikarenakan waktu yang terbatas, tapi mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini juga bisa mewakili seluruh pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan di kolom Q&A. Nah sekarang sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, mungkin aku mau meminta Kak Nadine, Kak Danti, Ibu Murni memberikan pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung sampai dengan akhir acara, mungkin mau memberikan tips and tricks atau juga apapun sebagai closing statement yang bisa menggugah semangat kita semua, utamanya untuk semakin melestarikan lingkungan dan menyelamatkan bumi. Mungkin dari Kak Nadine terlebih dahulu, silakan Kak. Ya, dengan tema hari ini, 1 langkah selamatkan bumi. 1 langkah itu apa? Kesadaran bahwa kita ini numpang di bumi ini, dan bumi ini kalau hancur kita mau tinggal di mana. Jadi kalau mau selamat kita harus selamatkan bumi. Kita mau hidup sehat, kita harus sehatkan bumi kita. Kalau kita mau hidup bersih, bersihkan bumi kita. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. 1 langkah adalah kesadaran. Kalau gitu selanjutnya aku juga mau tanya Kak Danti, 1 langkah dari Kak Danti ini apa? Baik, di saya 1 langkah pertama waktu saya memulai Diola adalah kolaborasi Mbak Cici. Kolaborasi. Apalagi kan posisinya, ya kolaborasi. Apalagi posisinya kan saya baru terjun mungkin baru 2-3 tahunan di isu lingkungan. Jadi saya perlu banget dukungan dari orang-orang di sekitar, dari tim, dari partner. Jadi waktu itu kolaborasi adalah pilihan pertama saya. 1 langkah awalnya adalah kolaborasi. Okay. Aku harap sih teman-teman nggak takut untuk melangkah ya. Kalau kalian takut sendirian, ada teman. Kalau kalian bingung petanya ini petanya saya nggak punya, coba cari orang yang punya peta, gitu supaya nanti kalian punya partner yang pas untuk. Oke, luar biasa. Tadi sudah ada 1 langkah dari Kak Nadine kesadaran, 1 langkah dari Kak Danti adalah kolaborasi. Kalau 1 langkah dari Ibu Murni ini apa nih Bu? Oke, Mbak Suci. Kita tadi setuju sama Mbak Nadine, kita cuma punya 1 bumi tempat kita hidup, ya kan? Dan menjalani kehidupan kita sampai kita nggak ada nanti gitu. Jadi, ayo kita mulai dengan 3M. Kan biasa kita kalau di masa pandemi semua serba MM gitu ya. Iya, ini juga aku mau ngajak ya. Mulai dari diri kita, ya nggak sih? Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kita bisa, mulai dari sekarang, jangan ditunda. Aku terinspirasi tuh sama lagunya Michael Jackson, mungkin inget ya, Heal the World ya. Make it a better place for you and for me and the entire human race gitu. Aduh, kalau dengerin lagu itu dalam banget ya, bener gak sih? Sedih, iya bener Sedih banget gitu. Maknanya itu bumi luar kita biasa lagi sekali. sakit gitu, sekarang makin sakit. Ayo, yuk kita sama-sama. Gitu, Mbak Suci. Oke, kalau 1 langkah dari Ibu Murni adalah menerapkan 3M-nya ya Bu. Walaupun memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan tetap harus ya Bu. Tetap. Kalau 1 langkah dari aku boleh mau berubah kali ya. Berani buat berubah. Jadi berani dulu. Terkadang kan kita mau takut gitu. Kadang dulu aku juga mau
mau gini takut, mau gitu takut, jadi berani untuk berubah, berani untuk melestarikan lingkungan, menyelamatkan bumi. Nah kalau satu langkah dari kalian apa, mungkin boleh nanti ditulis juga di kolom chat, atau mungkin nanti di Instagram dari CIMB Niaga, atau satu langkah buat kalian nanti bisa ditulis di sosial media Kak Nadine, Kak Denti, ataupun Ibu Murni, silahkan. Luar biasa sekali, boleh kita beri tepuk tangan untuk seluruh pembicara kita pada sore hari ini. Banyak sekali insight-insight yang menarik, banyak sekali pengalaman-pengalaman tadi yang sudah di-sharing oleh ketiga pembicara yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua bagaimana kita juga semakin mantap untuk melestarikan lingkungan dan juga menjaga bumi. Boleh kita abadikan momen yang sangat luar biasa ini dengan foto bersama. Kak Nadine, Kak Denti, dan Ibu Murni, kita siapkan senyuman terbaiknya. Oke, ini kita akan 2 sesi berfoto bersama. Dari sesi foto yang pertama, hitungan ketiga, boleh kita berpose, 1, 2, 3. Oke, satu lagi mungkin gaya bebasnya. Seperti apa gaya bebasnya kira-kira untuk kita untuk lingkungan tuh seperti apa? Apakah ada gaya tersendiri? Oke, kita gaya bebas ya, satu lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Nadine, Kak Denti, Ibu Murni yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu pada sore hari ini, yang sudah berbagi banyak sekali pengalaman, insight yang sangat inspiring pastinya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan untuk si Soldier, untuk Diola Indonesia, dan untuk CIMB Niaga juga untuk terus melangkah, terus untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa melestarikan lingkungan dan juga menjaga bumi kita. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan harinya produktif walaupun di luar lagi hujan, walaupun sekarang lagi pandemi, segala dibatasi, banyak sekali perubahan, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pembicara hari ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Dan aku Suci Patia bersama ketiga pembicara, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, 3M-nya, 3M protokol, 3M dari Ibu Murninya. Satu langkah dari Kak Nadine, satu langkah dari Kak Denti, itu jangan lupa untuk terus diingat. Dan kita pamit undur diri, sampai jumpa di acara Kejar Mimpi, cerita untuk masa depan selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye. Bye. Makasih ya. Terima kasih Terima semuanya. kasih.